Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afrisa Putri dengan nomor NIM 25041070246 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Galang Abdillah Haki, kelas PIH angkatan 2025 dengan nomor induk 25041070253. Hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, seorang pendidik bukan cuma hanya mengajar saja, tetapi menjadi sosok yang membimbing, membina, dan membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus kepada pendidikan intelektual saja, tetapi pembentukan karakter, akhlak, dan keimanan. Seorang pendidik dalam Islam harus mempunyai pemahaman agama yang baik dan mempunyai kemampuan profesional dalam mendidik atau mengajar. Tugasnya bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga membantu mengembangkan potensi seluruh peserta didik maupun dari hati, akal, maupun perilaku. Peran dan tanggung jawab pendidik dalam Islam. Dalam Islam, seorang pendidik itu bukan hanya mengajar, tetapi harus memberi contoh yang baik bagi peserta didik atau suri tauladan yang baik. Sikap dan perilaku seorang guru biasanya lebih sering ditiru dibandingkan perkataan yang kita sampaikan kepada mereka. Maka dari itu, kita harus menunjukkan perilaku yang baik seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan disiplin. Keteladanan itu sangat penting karena bisa membentuk karakter peserta didik. Pendidikan itu akan lebih efektif kalau seorang pendidik itu mampu menyeimbangkan ucapan dan tindakan atau perilakunya. Karakteristik dan kompetensi ideal pendidik Islam. Pendidik Islam yang ideal harus mempunyai ciri-ciri dan kemampuan tertentu agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang pertama itu karakteristiknya harus jadi contoh yang baik, uswatun hasanah dalam segala hal, mulai dari beribadah, bersikap terhadap orang lain, hingga cara belajar. Yang kedua, punya sikap sabar, adil, ikhlas, dan rendah hati. Tidak membeda-bedakan peserta didik dan selalu mengajar karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir, cakap berkomunikasi dan peduli dengan kondisi setiap peserta didik. Karena setiap orang itu mempunyai cara belajar yang berbeda. Ada yang belajarnya lambat, ada yang belajarnya cepat, ada yang metodenya belajarnya dengan cara menghafal, ada yang belajarnya dengan cara mendengarkan orang. Berbeda-beda, jadi harus peduli dengan keadaan sekitar. Dan untuk kompetensinya, yang pertama yaitu menguasai ilmu yang paling penting. Yang menguasai ilmu yang diajarkan dengan baik, termasuk ilmu agama Islam agar bisa menjelaskan ajaran dengan benar, tidak menyeleweng kemana-mana. Kebanyakan sekarang ini pelajaran agama ini menyeleweng kemana-mana. Nah, jadi yang kedua yaitu paham cara mengajar yang efektif dan kreatif, bisa menyesuaikan metode dengan perkembangan zaman. Misalnya pakai teknologi, aplikasi, atau YouTube dengan cara main game. Bisa juga sambil main game itu belajar di dalam kelas. Nah, dan yang ketiga yaitu mampu menyaring informasi dan menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah berbagai pengaruh luar. Jadi disarankan untuk para pendidik itu harus mampu menyaring informasi, karena tidak semua informasi yang kita dapat dari media sosial itu benar. Jadi untuk disarankan kepada peserta didik
mengarahkan untuk peserta didik tidak langsung membenarkan informasi-informasi pada saat ini. Baik, selanjutnya yaitu bagian D, peran pendidik Islam dalam pendidikan modern. Di zaman sekarang yang serba canggih ini dengan penuh dengan tantangannya, peran pendidik Islam tetap penting dan harus bisa beradaptasi. Yang pertama, kenapa? Menghadapi tantangan zaman. Pendidik harus membantu peserta didik tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari teknologi dan globalisasi, seperti konten-konten yang tidak pantas, tidak sesuai dengan agama atau nilai-nilai yang salah. Mereka harus jadi penuntun agar peserta didik bisa menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai Islam dengan pendidik modern. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab harus disematkan di semua mata pelajaran, bukan hanya di pelajaran agama. Misalnya saat belajar ilmu pengetahuan, pendidik bisa ajarkan untuk menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan di masyarakat. Yang ketiga yaitu membangun kompetensi abad 21. Selain mengajarkan ilmu, pendidik juga harus melatih peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama, karena itu dibutuhkan di dunia kerja sekarang, tapi tetap dengan dasar iman dan akhlak yang kuat. Yang keempat, yang terakhir itu menjadi agen perubahan. Pendidik tidak hanya bekerja di kelas, tapi juga punya peran untuk memperbaiki kondisi masyarakat melalui peserta didik yang sudah terdidik dengan baik. Mereka juga bisa membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.